Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Franky Susilo, NIM 11042300018. Saya dari kelas Industrial Engineering 0602, Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri, Telkom University Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi Stagecoach Problem. Stagecoach problem adalah masalah yang secara khusus dibuat untuk mengilustrasikan fitur-fitur dan memperkenalkan terminologi pemrograman secara dinamis. Masalah ini menyangkut seseorang pencari keberuntungan mistis di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan demam emas di California selama pertengahan abad ke-19. Perjalanan tersebut mengharuskan perjalanan dengan kereta pos melalui daerah yang belum berpenghuni di mana terdapat bahaya serius serangan para perampok. Meskipun titik awal dan tujuannya telah ditetapkan, ia memiliki banyak pilihan mengenai negara bagian atau teori yang kemudian menjadi negara bagian yang mana yang akan dilalui dalam perjalanan tersebut. Rute yang mungkin ditunjukkan pada gambar 10.1, di mana setiap negara bagian diwakili oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Jadi, 4 tahap perjalanan kereta pos diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik keberangkatannya di negara bagian A, Missouri, ketujuannya di negara bagian B. Kemudian pencari keberuntungan ini adalah seorang laki-laki yang bijaksana dan cukup memperhatikan keselamatannya. Setelah berpikir sejenak, ia menemukan cara yang cukup cerdik untuk menentukan rute yang paling aman. Polis asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang kereta pos karena biaya polis untuk menempuh perjalanan kereta pos tertentu didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan perjalanan tersebut. Rute yang paling aman seharusnya adalah rute dengan polis asuransi jiwa total yang termurah, di mana biaya polis standar untuk perjalanan kereta pos dari negara bagian I ke negara bagian J yang akan dilambangkan sebagai CIJ. Dan berikut adalah sampel-sampelnya. Nah, kemudian berdasarkan permasalahan tadi dapat dituliskan sebagai jalur masalah jaringannya sebagai berikut. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pertama-tama yaitu perhatikan bahwa pendekatan yang tidak matang untuk memilih rute termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap berikutnya tidak perlu menghasilkan keputusan yang optimal secara keseluruhan. Mengikuti strategi ini akan menghasilkan rute A ke B, B ke F, F ke I ke J dengan total biaya 13. Namun mengorbankan sedikit pada satu tahap dengan memungkinkan penghematan yang lebih besar setelahnya. Misalnya A ke D, D ke F secara keseluruhan lebih murah daripada A ke B, B ke F. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan coba-coba. Namun jumlah rute yang mungkin banyak adalah 18 dan harus menghitung total biaya untuk serangkaian keuntungannya. Pemrograman dinamis menyediakan solusi dengan usaha yang jauh lebih sedikit daripada perhitungan menyeluruh, yang mana penghematan komputasi sangat besar untuk versi yang lebih besar dari masalah ini. Kemudian pemrograman dinamis ini dimulai dengan sebagian kecil dari masalah asli dan menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil ini. Kemudian secara bertahap memperluas masalah, menemukan solusi yang optimal
optimal saat ini dari yang sebelumnya, hingga masalah ini terpecahkan. Untuk masalah kereta pos ini, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil terlebih dahulu, di mana pencari keberuntungan hampir menyelesaikan perjalanannya dan hanya memiliki satu tahap lagi, perjalanan kereta pos untuk dilalui. Solusi yang optimal yang jelas untuk masalah yang lebih kecil ini adalah beralih ke keadaannya saat ini, ke tujuan akhirnya atau ke keadaan J. Pada setiap iterasi berikutnya, masalah diperbesar dengan menambah satu jumlah tahap yang tersisa untuk dilalui guna menyelesaikan perjalanan untuk masalah yang diperbesar. Solusi yang optimal untuk kemana harus pergi selanjutnya dari setiap kemungkinan keadaan dapat ditemukan dengan relatif mudah dari hasil yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Rincian yang terlibat dalam penerapan pendekatan ini adalah sebagai berikut. Dimisalkan variabel keputusan itu xn yang terdiri dari n sama dengan 1, 2, 3, dan 4 adalah tujuan langsung pada tahap n yang mana perjalanan kereta pos ke n yang akan ditempuh. Jadi rute yang dipilih adalah A, Y, X1, Y, X2, Y, X3, dan Y, X4 di mana X4, Y adalah J. Kita misalkan Fn, S atau Xn adalah total biaya kebijakan terbaik secara keseluruhan untuk tahap-tahap yang tersisa, dengan asumsi bahwa pencari keberuntungan berada dalam kondisi S atau siap untuk memulai tahap N dan memilih Xn sebagai tujuan langsung. Kemudian diberikan S dan N. Misalkan Xn menunjukkan nilai Xn apapun tidak harus unik meminimalkan Fn dan misalkan Fn adalah S untuk menjadi nilai minimum yang sesuai. Kemudian nilai CSXN diberikan oleh tabel sebelumnya untuk CIJ dengan menetapkan I sama dengan S, yang mana keadaan saat ini, dan JXN adalah tujuan langsung. Karena tujuan akhir keadaan J tercapai, maka J sama dengan 0 pada tahap 4 F5 atau tujuan akhirnya. Kemudian kita menemukan F1 A dan rute yang sesuai. Pemrograman dinamis menemukannya dengan menemukan F4 S, F3 S, F2 S secara beruntun untuk setiap kemungkinan. Kemudian prosedur selanjutnya yaitu ketika pencari rezeki tinggal melewati dua tahap lagi, maka N sama dengan 3, yang mana prosedur penyelesaiannya itu memerlukan beberapa perhitungan. Misalnya, kita anggap si pencari rezeki ini berada pada kondisi F. Kemudian seperti yang digambarkan pada gambar, dia harus pergi ke salah satu negara H atau I dengan biaya langsung CF H sama dengan 6 atau CF I sama dengan 3 masing-masing. Jika dia memilih negara H, maka biaya tambahan minimum setelah dia mencapai sana diberikan dalam tabel sebelumnya sebagai F4 sama H sama dengan 3 sebagai ditunjukkan di atas simpul H pada diagram. Oleh karena itu, total biaya untuk keputusan ini adalah 6 ditambah 3 sama dengan 9. Jika dia memilih negara I, maka total biayanya adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7, yang berarti lebih kecil. Oleh karena itu, pilihan yang optimal adalah yang terakhir, X3 sama dengan I, karena memberikan biaya minimum F3 F sama dengan 7
Kemudian masuk ke prosedur solusi, yang mana perhitungan serupa perlu dilakukan saat Anda melalui dari dua kemungkinan keadaannya, seperti S sama dengan E dan S sama dengan G dengan dua tahap yang tersisa. Cobalah dengan melanjutkan secara grafis pada gambar 10.1 dan aljabar yang menghubungkan nilai CIJ dan F4 untuk memverifikasi hasil lengkap, dan berikut ini adalah sampel permasalahannya. Kemudian prosedur penyelesaian selanjutnya yaitu untuk masalah tahap kedua, N sama dengan 2 yang memiliki tiga tahap yang diperoleh dengan cara yang sama. Dalam kasus ini F2 S X2 sama dengan CS X2 F3 X2. Misalnya, pencari rezeki berada di kondisi C seperti yang digambarkan di bawah ini. Dia pergi ke negara bagian E, lalu pergi ke F atau ke G dengan biaya langsung, yang mana CCE sama dengan 3, CCCF sama dengan 2, atau CCG sama dengan 4 secara berturut-turut. Setelah sampai di sana, biaya tambahan minimum untuk tahap 3 sampai akhir diberikan oleh tabel N sama dengan 3 sebagai F3 sama dengan E sama dengan 4, F3 atau F sama dengan 7, atau F3 G sama dengan 6. Masing-masing seperti yang ditunjukkan di atas simpul E dan F dan di bawah simpul G pada diagram yang sebelumnya, maka perhitungan yang dihasilkan untuk ketiga alternatif dirangkum sebagai berikut. X2 sama dengan E diperoleh F2CE sama dengan CCE plus F3E sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian X2 ditambah F diperoleh F2 CF sama dengan CCF plus F3F sama dengan F sama dengan 2 ditambah 7 sama dengan 9. Kemudian X2 sama dengan G diperoleh F2 CG sama dengan CCG ditambah F3G sama dengan 4 tambah 6 sama dengan 10. Jadi nilai minimum dari ketiga angka ini adalah 7. Yang mana total biaya minimum dari negara C sampai akhir adalah F2C7 dan tujuannya langsung harus ke X2. Kemudian melakukan perhitungan serupa ketika Anda memulai dari keadaan B atau D, coba menghasilkan hasil berikut untuk masalah N sama dengan 2. Pada baris pertama dan ketiga tabel ini, perhitungan bahwa E dan F dari seri sebagai nilai minimal X2, yang mana tujuan langsung dari negara B atau D harus dikali 2. Kemudian prosedur penyelesaian selanjutnya yaitu beralih ke masalah tahap pertama N sama dengan 1. Dengan keempat tahap yang harus dilalui, kita melihat bahwa perhitungannya mirip dengan yang baru saja ditunjukkan oleh masalah tahap kedua yang mana N sama dengan 2. Kecuali sekarang hanya ada satu kemungkinan keadaan awal S sama dengan A, seperti yang digambarkan di bawah ini. Perhitungan ini dirangkum selanjutnya untuk tiga alternatif tujuan secara langsung. Karena 11 adalah minimum, F1 A sama dengan 11 dan X1 mengikuti tabel, C atau D seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Kemudian kesimpulannya, solusi optimal untuk keseluruhan masalah sekarang dapat diidentifikasi dari keempat tabel. Hasil untuk masalah N sama dengan 1 menunjukkan bahwa mencari keberuntungan harus pergi terlebih dahulu ke negara C atau negara D. Misalkan dia memilih 1 sama dengan C. Untuk N sama dengan 2, hasil untuk
S sama dengan C adalah X. X2 sama dengan E. Hasil ini mengarah pada masalah N sama dengan 3 yang menghasilkan X3 sama dengan H untuk S sama dengan E, dan masalah N sama dengan 4 menghasilkan X4 sama dengan J untuk S sama dengan H. Oleh karena itu, salah satu rute optimal adalah A ke C, C ke E, H ke J. Yang mana memilih X1 sama dengan D mengarah ke dua rute optimal lainnya, yaitu A ke D, E ke H, dan semuanya akan menghasilkan A ke D, D ke F, F ke I ke J. Semuanya menghasilkan total biaya F1 A sama dengan 11. Dan berikut ini adalah em, jalur permasalahan, jalur akhir yang telah diperoleh. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.